Oke, selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita masuk mengenai listrik statis ya. Modul sudah saya bagikan di kelas kalian. Lalu listrik statis ini bagian pertama. Nanti ada bagian kedua. Minggu depan saya jelaskan tentang bagian yang kedua. Jadi bagian pertama itu kita bicara tentang gaya kolom dan medan listrik. Ya. Gaya kolom dan medan listrik. Lalu nanti yang kedua kita bicara tentang hukum Gauss, energi potensial, sampai dengan kapasitansi atau kapasitor. Ya. Jadi yang pertama kita bicara tentang hukum kolom dan kuat medan listrik. Oke, kita bicara listrik statis, berarti kita bicara tentang muatan listrik. Ya. Seperti kalian tahu, muatan listrik itu ada muatan positif dan muatan negatif. Muatan positif disebut proton, muatan negatif disebut elektron. Ini di pelajaran kimia, di SMP, kalian sudah dapat. Dilambangkan muatan itu Q. Nanti kita bicara gaya listrik yang dilambangkan dengan F. Kalau muatan, nah ini contoh, kalau kalian sisir rambut atau sisir, itu biasanya kertas-kertas akan nempel. Nah, nanti hari ini ada tugas mandiri. Nanti saya jelaskan di akhir halaman 14. Kalau nggak salah di modul itu di halaman berapa. Jadi kalian diminta untuk membuat alat elektrostatik. Nah, tapi kalian videokan ya. Nanti saya minta untuk divideokan alatnya berjalan atau tidak. Sederhana, alat sederhana ya. Oke, saya mulai dengan muatan listrik. Jadi muatan yang positif itu gayanya tolak menolak. Negatif dengan negatif pasti tolak. Jadi muatan yang sejenis tolak menolak, muatan yang tidak sejenis tarik menarik. Saya selalu mengibaratkan ini dengan kembali lagi ke alam, ya. Jadi hukum alam, kalau manusia laki-laki dengan laki-laki pasti tolak menolak, ya kan? Perempuan dengan perempuan tolak menolak. Dan laki-laki dengan perempuan pasti tarik-menarik, punya daya tarik tersendiri. Nah, itu yang disebut dengan hukum Coulomb. Ya. Jadi, pasti, Pak, kalau laki-laki dengan laki-laki tertarik, nah itu berarti tidak normal. Ya, kalau perempuan dengan perempuan saling tarik-menarik, itu juga tidak normal. Jadi, yang normal, laki-laki dengan perempuan pasti punya daya tarik. Ini kalau saya jelaskan di kelas ini lebih ramai. Jadi selalu fisika saya hubungkan dengan alam, ya, dengan hubungan manusia. Jadi positif dengan positif tolak menolak, negatif dengan negatif gayanya tolak menolak, sedangkan positif negatif tarik menarik. Ingat, gaya selalu besaran vektor, jadi memiliki arah. Yes. Jadi mengatakan bahwa persamaannya seperti ini, berbanding lurus dengan muatan, besar muatan, dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Nah, ini persamaannya F sama dengan K Q1 kali Q2 per R kuadrat. Jadi kuadrat jaraknya. Artinya semakin jauh jaraknya, maka gayanya semakin kecil. Semakin dekat jaraknya, maka gayanya semakin besar. Jadi kalau hubungannya LDR, jarak jauh, maka rasa sayangnya semakin kecil. Nah, itu kan hukum alam, kan gitu. Oke? Jadi seperti itu. Jadi F sama dengan K adalah konstanta atau koefisien Coulomb. Besarnya sudah ditentukan, 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per Coulomb persegi. Ya, jadi besarnya koefisien sudah ditentukan, 9 kali 10 pangkat 9. Kalau nggak diketahui, kalian bisa hafalkan ini. Ya. Oke, jadi besarnya F sama dengan, gayanya F sama dengan K Q1 kali Q2 per R kuadrat. Arahnya nanti mengikuti. Jadi kalau arahnya muatannya positif-positif, terjadi gaya tolak-menolak. Nanti saya jelaskan di contoh soal. Kalau arahnya, kalau gaya muatannya positif-negatif, tarik-menarik. Saya langsung ke contoh soal. Jadi contoh soal pertama saya ambil dari di Intan, saya nggak tahu halaman berapa, cuman soalnya saya rubah. Kalau di Intan yang ditanya besar gaya di titik A, tapi di sini saya bertanya
besar resultan gaya yang ditimbul pada muatan B, ya. Jadi sekalian ada perubahan, ya. Muatannya juga saya rubah sedikit. Jadi sudutnya segitiga siku-siku di A dengan sudut 53 derajat di B, ya. Jadi gambarnya seperti ini. Lalu yang kalian perlu simak adalah muatan-muatannya. Ya, gambarnya seperti ini. Jadi muatan A itu negatif, B positif, C negatif. Berarti kalau ditanya di B, berarti kita lihat gaya-gaya yang di B. Antara A dengan B terjadi gaya tarik-menarik. Ya, FAB dan FBA. Ini saya tarik-menarik. Lalu antara B dengan C, karena negatif dan positif terjadi gaya tarik-menarik. Oke, perhatikan gaya-gayanya. Ya, jadi FBC dengan FCB tarik-menarik. Lalu gaya di B, maka resultan antara FBA dengan FBC, yaitu FB. Ini resultan gaya di B. Nah, FBA itu adalah K QA QB per R kuadrat, RAB kuadrat. FBC sama dengan K QC kali QB per RCB kuadrat. Nah, karena yang diketahui sudutnya 53 derajat, maka sin 53 4/5. Sin cos 53 3/5. Pak tahu dari mana? Ini sudah ketentuan sudut istimewa. Sama seperti 60. Sin 60 adalah setengah akar 3. Sin cos 60 adalah setengah. Nah, itu dari mana? Sudah ketentuan di awal. Jadi, dalam fisika ada sudut istimewa lagi 53 derajat dan 37 derajat. Ya. Jadi, sin 53 derajat itu 4/5 atau sama dengan 0,8. Cos 53 3/5 atau sama dengan 0,6. Ya. Oleh karena itu, sin 53 berarti jarak antara AC itu 4, AB 3, sedangkan BC itu 5. Ya, sudut-sudut istimewa 3, 4, 5, triple Pitagoras. Ya. Jadi makanya QA 0,4 kali 10 pangkat min 6. Dari mana 10 pangkat min 6? Karena di sini diketahui 0,4 mikrokolom. Mikro adalah 10 pangkat min 6. Oke, jadi QA 0,4 kali 10 pangkat min 6. QB 1,5 kali 10 pangkat min 6 per 3 kuadrat. RAB 3. Maka kalau R kuadrat berarti 3 kuadrat. Maka 9 dicoret sama 9 di bawah. Habis berarti 0,4 kali 1,5 6. 6 kali 10 pangkat min 3. Dari mana? 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 6 kali 10 pangkat min 6. Bertemunya 10 pangkat min 3. Ini matematika biasa, perhitungan matematika biasa. Lalu FBC. K QC QB per RCB kuadrat. QC 5 kali 10 pangkat min 6. IB 1,5 kali 10 pangkat min 6 per RBC. RBC adalah 5 kuadrat. Karena R yang dikuadratkan berarti 5 kuadrat. 9 kali 5 kali 1,5 dibagi 25. Ketemunya 2,7 kali 10 pangkat min 3 Newton. Jadi FBA 6 kali 10 pangkat min 3 Newton. FBC 2,7 kali 10 pangkat min 3 Newton. Nah, karena ini perhitungannya, resultannya berbentuk jajaran genjang, maka resultannya kita pakai aturan jajaran genjang atau analog. Ya, dulu kelas 10. Ya, saya nggak tahu, ini kalian harus sudah mengerti. Ya, jadi FB-nya adalah akar FBA kuadrat tambah FBC kuadrat tambah 2 kali FBA kali FBC kali cos sudutnya 53. Oke. FBA 6 kali 10 pangkat min 3 kuadrat. Ya. Ini ada yang salah nih, sebentar. Ganti dulu. Ya. FBC 2,7 kali 10 pangkat min 3 kuadrat. Ya. Ditambah 2 kali 10 pangkat 2 kali 6 kali 10 pangkat min 3 kali 2,7
kali 10 pangkat min 3 kali cos 53, 4 per 5. Maka 69,21 kali 10 pangkat min 6 kuadrat, diakar. Diakar ketemu 8,32 kali 10 pangkat min 3 Newton. Arahnya seperti ini. Jadi arah FB seperti pada gambar. Jadi sekali lagi harus digambar. Nah, di contoh di modul itu lebih gampang karena hanya satu garis, ya. Oke, ini tentang gaya listrik statis, ya. Lalu kita bicara tentang muatan atau medan listrik, ya. Tapi gaya listrik nanti kalian baca lagi di modul ada, di buku Intan ada, ya. Kalau kalian belum mengerti ini, kalian bisa baca lagi di modul, baca lagi di buku Intan. Nah, lalu kita bicara medan listrik. Medan listrik adalah daerah di sekitar partikel bermuatan listrik yang masih dipengaruhi gaya Coulomb. Jadi, medan itu daerah. Jadi, daerah yang masih dipengaruhi oleh muatan, ya. Nah, kalau muatannya positif, maka dia menuju ke luar karena berlawanan. Kalau muatan itu negatif, maka dia menuju ke dalam. Jadi muatan positif itu keluar, arah medannya. Sekali lagi ini besaran vektor, berarti kita bicara arah. Berarti kalau muatan positif itu dia arahnya keluar. Muatan negatif dia menuju ke muatan sumber, ya. Lalu kalau sumbernya positif dia keluar. Kalau sumbernya negatif dia ke dalam. Oke? Ya. Jadi kalian bisa pelajari di modul ada. Saya langsung besarnya. Jadi besarnya adalah E sama dengan F per T. Ini pada muatan uji. Tapi pada suatu titik E sama dengan K Q per R kuadrat. Jadi semakin jauh dari muatan, maka kuat medannya semakin kecil. Ya. Jadi E itu kuat medan, F itu gaya Coulomb, K konstanta, besarnya konstanta 9 kali 10 pangkat 9. Newton meter persegi per Coulomb persegi. Ya. Nah, saya langsung ke contoh soal, ya. Ini saya ambil dari modul contoh soal ini. Cuman saya nggak tahu contoh soal yang nomor berapa. Tapi segitiga sama sisi. Pada titik A dan B segitiga sama sisi diketahui muatannya A plus 3 nanocoulomb, B min 3 nanocoulomb, ya. Segitiga sama sisi berarti sudutnya berapa? 60 derajat kalau sama sisi. Ya, 60, 60, 60. Nah, yang memiliki panjang sisinya 30 cm. Jadi 30, 30, 30. Oke. Nah, saya gambarkan seperti ini kuat medannya. Karena di A itu positif, ya, A itu muatan positif, B muatan negatif. Maka di C, arah ECA dari C ke A, arah medan di C, karena muatan A itu dia keluar. Karena dia positif, A-nya positif, maka ECA-nya ke bawah. Karena muatan B negatif, maka ECB-nya arahnya ke B. Sekali lagi, karena A itu positif, maka arahnya keluar, ke bawah. ECA-nya ke bawah. Tapi ECB, karena B-nya negatif, maka ECB-nya menuju B. Nah, resultannya kita cari dulu ECB, ECA, lalu resultannya EC adalah sudutnya gayanya medannya seperti ini, EC-nya seperti ini. Kuat medan di C, arahnya seperti ini. Dari mana? Jajaran jenjang. Ya, kita dari dulu ECA. ECA sama dengan K QA per R kuadrat RAC kuadrat. Jadi QA-nya 3 kali 10 pangkat min 9 plus ya, per 0,3 kuadrat. Ya, ketemunya 300 Newton per Coulomb. ECB, K QB per R BC kuadrat. QB 3 kali 10 pangkat min 9. Kita ambil besarnya saja. Negatifnya itu hanya menunjukkan bahwa dia muatan negatif. Tapi tidak perlu dimasukkan dalam sini. Ya, jadi kita ambil besarnya 3 nanocoulomb. 3 kali 10 pangkat min 9. Nano adalah 10 pangkat min 9.
Kalau mikro 10 pangkat min 6 ya. Nah, berarti besarnya adalah 300 Newton per kolom. Jadi ECA dan ECB sama, 300 Newton per kolom. Tapi arahnya berbeda ya. Besarnya sama, arahnya berbeda. Ya, arahnya seperti ini yang ditunjuk oleh gambar. Maka EC sama seperti tadi. Akar ECA kuadrat tambah ECB kuadrat tambah 2 ECA kali ECB cos 120 derajat. Jadi sudutnya ini adalah 120 derajat. Dari mana? Ini 60, berarti ini 120. Oke. Cos 120 adalah min 0,5. Ya, 120 itu berada di kuadran 2, berarti nilainya min 0,5. Berarti 300 kuadrat tambah 300 kuadrat tambah 2 kali 300 kali 300 kali min 0,5 ketemunya 300 Newton per kolom. Ya. Nanti kalian hitung lagi. Oke, sampai sini kalian bisa baca lagi tentang gaya dan medan listrik. Saya sampai sini dulu ya. Lalu tugas kalian ini ada di halaman, sebentar saya lupa halaman berapa. Ada di modul kalian halaman 14 ya. Jadi kalian buat alat sederhana seperti ini. Jadi ini yang di atas ini logam, lalu yang di bawah ini kalian bisa pakai grenjeng. Grenjeng itu apa ya? Grenjengnya rokok itu loh. Foil. Apa foil itu? Aluminium foil. Aluminium foil. Ya. Saya yang ada di rokok itu ya. Bungkus rokok itu. Nah, kalian bisa pakai itu. Ya. Pak, saya nggak ngerokok. Ya, minta di warkop atau di mana gitu ya. Ya, jadi ini bisa pakai itu, aluminium foil ya. Yang bawah ini. Nah, yang atas ini logam. Ya. Nah, nanti ini bisa sembarang. Bisa logam, bisa sisir, bisa penggaris, bisa apa saja ya. Lalu kalian gosok dulu, yang ini yang di tangan digosok dulu, lalu kalian sentuh di sini. Kalau dia ngembang berarti berhasil. Kalau dia ngembang apa ngatup? Ya, kalau dia semakin nyatup itu berhasil. Dan saya berharap kalian bisa memvideokan saat kalian melakukan percobaannya. Jadi videonya bukan kalian membuat. Hati-hati ya, saya terangkan lagi. Jadi videonya bukan kalian saat membuat, tapi saat kalian melakukan percobaan. Supaya tidak terlalu besar. Nah, kemarin itu kan kendalanya banyak yang mengatakan, Pak saya nggak bisa taruh di classroom karena ya macam-macam, alasannya macam-macam. Ada yang terlalu besar, ada yang resolusinya berbeda dengan tempat saya, tapi nggak apa-apa. Jadi supaya tidak terlalu besar, yang kalian videokan saat melakukan percobaan, bukan membuat alatnya, tapi saat melakukan percobaan. Jelas ya? Jadi saat kalian melakukan percobaan ini, ya. Jadi kalian buat, waktunya saya berikan waktu 1 minggu, ya, seperti biasa, ya 1 minggu. Jadi buat saat melakukan percobaan, kalau dia mengembang atau mengkatup. Jadi dia semakin melebar atau semakin mengkerut. Kalau mengkerut berarti mengkatup berarti ya berhasil juga gitu. Ya, tapi saya berharap kalian melakukan sendiri, ya, tampak wajah. Nah, kalau di YouTube nggak tampak wajah. Jadi saya ingin sekali lagi, kenapa harus tampak wajah? Karena kita nggak pernah ketemu. Jadi saya ingin kalian menampakkan wajah kalian kepada saya, ya, supaya saya mengenal kalian. Siapa yang Erlangga, siapa yang Novander, siapa yang ketua kelas, ya. Oke, jadi tugasnya ini. Oke, sekian dulu pertemuan kita kali ini. Saya berharap kalian mengerti, ya. Saya stop dulu. Waduh, kok semakin oke. Ya, rekamannya juga saya tutup. Ya, saya berharap sudah selesai. Rekamannya saya berhenti rekam. Nanti hasil rekaman dan PPT-nya
saya taruh di Classroom.